Selamat datang para penikmat sejarah yang penuh makna. Kita akan menyelami kisah heroik yang mungkin jarang kita dengar tapi penuh dengan keberanian dan pengorbanan. Sebuah kisah yang berasal dari negeri indah pesisir Nusantara, di mana semangat perjuangan melawan penindasan tak pernah padam. Ya, inilah kisah rakyat Riau yang mengangkat senjata demi martabat kemerdekaan. Riau bukan hanya sekadar nama, tapi simbol keteguhan hati melawan tirani. Mari kita bersama-sama menggali lebih dalam dan merasakan perjuangan rakyat Riau melawan monopoli kejam VOC. Bersiaplah untuk menyaksikan sejarah yang akan menggugah jiwa dan menyadarkan kita betapa pentingnya arti kebebasan. Sejarah Riau adalah lembaran heroik yang penuh perjuangan melawan penindasan penjajah. Ambisi VOC untuk menguasai jalur perdagangan di Nusantara menjadikan Kepulauan Riau sebagai salah satu target utama mereka. Riau bukan hanya pintu masuk ke Nusantara, tetapi juga jantung perdagangan yang menghubungkan dunia timur dan barat. Namun, di balik keindahan geografisnya, Riau menjadi saksi dari darah dan air mata rakyatnya dalam mempertahankan martabat dan kedaulatan. Pada awal abad ke-18, VOC telah menanamkan kukunya di banyak wilayah di Nusantara, terutama Malaka. Setelah Malaka berhasil dikuasai, VOC mengincar Kepulauan Riau. Posisi strategis Kepulauan Riau yang terletak di antara Selat Malaka dan Laut Cina Selatan membuatnya menjadi incaran VOC. Tentu saja, dengan taktik pecah belah yang licik, VOC memanfaatkan perselisihan internal di kerajaan-kerajaan kecil seperti Siak, Indragiri, Rokan, dan Kampar. Mereka menjanjikan dukungan kepada satu pihak sambil melemahkan pihak lain, hingga akhirnya memonopoli perdagangan dengan memaksa rakyat setempat menyerahkan hasil bumi mereka dengan harga yang sangat rendah. Di tengah situasi yang mencekam ini, Sultan Abdul Jalil Rahmat Syah dari Kerajaan Siak Sri Indrapura tampil sebagai sosok pemersatu. Sebelum itu, siapakah sosok Sultan Abdul Jalil Rahmat Syah? Sultan Abdul Jalil merupakan sultan yang memerintah Kesultanan Riau Lingga pada abad ke-19. Ia dikenal sebagai Sultan Abdul Jalil Rahmat Syah yang memerintah antara tahun 1812 hingga 1825. Pada masa pemerintahannya, Sultan Abdul Jalil Rahmat Syah berperan penting dalam mempertahankan Kesultanan Riau Lingga yang pada saat itu berada di bawah pengaruh kolonial Belanda. Meski menghadapi tantangan dari pihak Belanda, beliau berusaha untuk tetap menjaga kemerdekaan dan kedaulatan wilayahnya. Pemerintah Sultan Abdul Jalil Rahmat Syah dipengaruhi juga oleh dinamika politik antara kerajaan Melayu dan Belanda, serta juga interaksi dengan kesultanan lain di Asia Tenggara pada waktu itu. Dan juga pada masa kepemerintahannya, Kerajaan Sultan Lingga terus mengalami kemerosotan. Kemudian pada tahun 1825, Belanda berhasil menguasai sebagian wilayah tersebut. Sultan Abdul bukan hanya seorang pemimpin, tetapi juga seorang inspirator yang memahami pentingnya
menggalang kekuatan rakyat. Langkah awal yang diambil Sultan adalah membangun benteng pertahanan di Pulau Bintan, sebuah pulau strategis yang memungkinkan pengawasan terhadap Selat Malaka. Benteng ini dirancang bukan hanya untuk menahan serangan musuh, tetapi juga menjadi pusat komando yang memperkuat semangat juang rakyat. Disinilah strategi-strategi perang dirancang. Pada pertengahan tahun 1700-an, Sultan Abdul Jalil melancarkan serangan ke Malaka. Sebagai strategi menghadapi serangan ini, FOC berusaha memutus jalur perdagangan menuju Siak. FOC yang mendirikan benteng-benteng pertahanan di sepanjang jalur yang menghubungkan Sungai Indragiri, Kampar, sampai Pulau Guntung, yang tepatnya berada di muara Sungai Siak. Kapal-kapal dagang yang akan menuju Siak ditahan oleh FOC. Hal ini merupakan pukulan bagi Siak. Namun, perlawanan rakyat Riau pada masa ini seringkali masih tidak terorganisir secara sistematis. Pada awalnya, banyak dari kelompok perlawanan ini bergerak dalam kelompok-kelompok kecil yang menggunakan taktik gerilya. Dipimpin oleh Raja Lela Muda dan putranya, Raja Indra Pahlawan, pasukan Siak berhasil menghancurkan FOC. Serangan ini tidak hanya merusak benteng pertahanan FOC, tapi juga menghancurkan kapal dagang mereka. Pertempuran besar terjadi di Pulau Guntung pada tahun 1752 hingga tahun 1753. Pasukan Siak yang dipimpin oleh Raja Indra Pahlawan dan Panglima Besar Tengku Muhammad Ali berusaha merebut kembali jalur perdagangan yang dikuasai FOC. Ada satu cara yang menggunakan cara menaklukkan FOC, itu adalah lebih dikenal dengan siasat Sultan. Sultan dan para penasihatnya kemudian merancang strategi baru yang dikenal sebagai siasat hadiah Sultan. Dengan berpura-pura berdamai, Sultan berhasil memancing FOC ke meja perundingan hanya untuk menyerang mereka di tengah lengah. Pasukan Belanda yang awalnya menganggap perlawanan lokal tidak lebih dari pemberontakan kecil segera menyadari bahwa mereka menghadapi perlawanan yang jauh lebih serius. Serangan demi serangan dari para pejuang lokal Riau membuat Belanda kehilangan banyak prajurit. Dalam menghadapi situasi ini, Belanda memutuskan untuk mengirim lebih banyak pasukan dan perlengkapan, termasuk persenjataan modern seperti meriam dan senapan. Mereka juga membawa taktik militer yang lebih canggih untuk melawan pejuang yang bertempur dengan keberanian luar biasa, meskipun persenjataan mereka alat-alat tradisional. Serangan balasan Belanda berlangsung brutal, dengan pertempuran berdarah terjadi di berbagai wilayah. Banyak pejuang lokal yang gugur dalam pertempuran heroik tersebut. Meskipun begitu, perlawanan tidak pernah padam. Setiap kali mereka didesak mundur, rakyat Riau menemukan cara untuk bangkit kembali. Namun, pada akhirnya Belanda berhasil memaksa sebagian besar pasukan Riau mundur ke hutan. Dalam kekalahan sementara ini, semangat juang rakyat Riau tetap berkobar. Di hutan, Sultan memimpin sisa pasukannya dengan tekad yang tak tergoyahkan. Ia mengingatkan mereka bahwa perjuangan ini bukan sekedar untuk mempertahankan tanah air hari ini, tapi juga untuk memastikan kebebasan dan kehormatan generasi mendatang. Meski kalah dalam beberapa pertempuran, mereka tidak kehilangan harapan. Sultan dan para pemimpin adat mulai merencanakan strategi baru, belajar dari kesalahan masa lalu, dan memanfaatkan kekuatan yang tersisa. Kerjasama komunikasi menjadi kunci. Tiap pemimpin adat diberikan tanggung jawab khusus untuk menggalang dukungan di komunitas mereka, mengumpulkan persediaan, dan merekrut lebih banyak pejuang. Meskipun perjuangan mereka berlangsung bertahun-tahun dan penuh penderitaan, semangat rakyat Riau tidak pernah padam. Perjuangan ini meninggalkan jejak mendalam dalam sejarah, menjadi pengingat abadi tentang keberanian dan pengorbanan rakyat dalam menghadapi penindasan. Perjuangan rakyat Riau mengajarkan kepada generasi berikutnya tentang arti sejati kemerdekaan dan persatuan.
Meski mereka menghadapi kekalahan dan tantangan besar, keberanian mereka tetap menjadi warisan berharga yang menginspirasi perjuangan untuk keadilan dan kebebasan di masa depan. Riau, dengan tanahnya yang subur dan rakyatnya yang teguh, menjadi simbol perlawanan yang tidak pernah mati, menerangi perjalanan bangsa menuju kebebasan sejati. Saya Fadli Aryanus Rajaya Amanja dari kelas 11 FPL 1, pamit undur diri. Terima kasih sudah mendengarkan sejarah ini.